mengetahui perilakunya diperlukan dua faktor, yaitu satu yaitu A, pengertian pada perilaku tanah itu sendiri, B, pengertian pada keadaan rembesan air dan tekanan air pori di dalam tanah, khususnya keadaan di atas muka air tanah. Berikutnya, tanah tidak jenuh. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tanah tidak jenuh adalah yang pertama yaitu ukuran butiran, faktor iklim, keadaan muka air tanah, dan faktor topografi. Mekanika tanah pada tanah tidak jenuh karena tanah tidak jenuh mengandung udara dalam kurung, jadi tidak ada berarti lebih dari dua bahan. Kita tidak lagi bisa memakai konsep yang pada tanah yang jenuh air, khususnya prinsip tegangan efektif. Untuk perhitungan persamaan tegangan efektif kita sudah bisa pakai dalam tanah jenuh air. Sekarang ada tiga bahan yaitu butir. Jadi dari konsep tanah tadi yang tadinya kan lebih dari tidak dari dua bahan saja, jadi ada lebih dari tiga bahan yaitu butiran, maksudnya ini butiran, air dan udara. Adanya tegangan permukaan atau surface tension berarti tekanan udara tidak sama dengan tekanan air pori. Tekanan udara lebih besar dari tekanan air pori. Karena itu persamaan tegangan efektif tidak berlaku lagi. Nah, ya berarti persamaan yang dipakai dalam keadaan tanah atau aksen sama dengan dalam kurung atau dikurang tegangan. Ini tegangan efektif atau tau aksen ini sama dengan tegangan total dikurang tegangan air ditambah X dikali tegangan air dikurang tegangan TA itu tegangan udara ya. Baik siswa, ada yang masuk Pak, bisa buka. Oke, baik. Itu menjadi persamaan 1:1. Nah, tegangan efektif. Nah, yang untuk tau aksen itu tegangan efektif, tau itu tegangan total, dan A tadi tegangan udara pori, dan UW yaitu tekanan air pori, dan X parameter yang tergantung pada derajat kejenuhan dengan nilai dari 0 sampai 1. Tekanan udara adalah tekanan atmosfer yang sama dengan 0, sehingga persamaan 1:1 jadi tau aksen sama dengan tau dikurang X dikali UV, yaitu tekanan air pori, karena tekanan udara itu sama dengan 0. Itu berikutnya tanah yang mengembang. Tanah ekspansif atau swelling clay yaitu tanah yang mengembang akibat air masuk dari sekelilingnya sampai merusak ini gedung maksudnya. Sampai merusak gedung dan bangunan lain di sekitarnya. Mekanisme terjadinya
mekanisme terjadinya sifat tanah mengubah adalah akibat sifat tanah, akibat sifat tanah belaka. Ini bukan maksudnya bukan seperti itu ya. Jadi tanah ekspansif hanya terjadi apabila terdapat dua faktor, yaitu adanya lempung yang mengandung jenis mineral tertentu, terutama yang termasuk golongan seperti mineral lempung dengan aktivitas tinggi seperti vulkanik atau apalah. Iklim yang agak kering dengan musim kering yang panjang, tetapi juga ada hujan sewaktu-waktu. Faktor tanah ekspensif tadi ada dua. Nah, dari situ ada pertanyaan teman-teman. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Yaitu yang kedua, yaitu pemadatan tanah. Maksud dari pemadatan tersebut yaitu menaikkan kekuatan geser tanah, mengurangi sifat mudah mapat. 3. Mengurangi terjadinya perubahan volume sebagai akibat perubahan kadar air dan lain-lain. Maksud tersebut dapat tercapai dengan pemilihan tanah, bahan timbunan, cara pemadatan, pemilihan mesin pemadat, dan jumlah lintasan. Yang berikutnya, ketiga, uji pemadatan tanah. Untuk mencari hubungan kadar air dan berat volume, dan untuk mengevaluasi tanah agar memenuhi persyaratan pemadatan, perlu diadakan pengujian pemadatan. Proctor 1933 telah mengamati bahwa ada hubungan yang pasti antara kadar air dan berat volume kering tanah padang. Selanjutnya terdapat satu nilai kadar air optimum tertentu untuk mencapai berat volume kering maksimum. Nah, ini mulai masuk hitungan lagi, masih rumusnya ya masih itu aja dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Rumus hubungan berat volume yaitu gamma D dengan berat volume basah gamma B dan kadar air W kecil ya, dinyatakan dalam persamaan gamma D sama dengan berat volume basah dibagi 1 plus kadar air. Berat volume tanah kering setelah pemadatan bergantung pada jenis tanah. Bergantung pada jenis tanah, kadar air, dan usaha yang diberikan oleh alat pemadat. Untuk berikutnya nomor 4 yaitu sifat tanah kohesif atau clay yang dipadatkan. Sifat tanah tersebut yaitu tergantung pada cara atau pemadatan, macam tanah atau jenis tanah, dan kadar airnya. Ini sudah tidak ada yang masuk lagi ya. Total pesertanya 31 orang. Selanjutnya, penyelidikan pada tanah lempung yang dipadatkan memperlihatkan bahwa bila lempung dipadatkan pada kering optimum, susunan tanah akan tidak bergantung pada macam pemadatnya atau set and chain 1958. Dari sini ada pertanyaan. Oke, saya lanjut. Untuk berikutnya yaitu spesifikasi pemadatan. Bentar ya.
Oke, saya lanjut ya. Spesifikasi pemadatan tanah di lapangan, yaitu tujuannya pemadatan yaitu untuk memperoleh stabilitas tanah dan memperbaiki sifat-sifat teknisnya. Oleh karena itu, sifat teknis timbunan sangat penting diperhatikan. Tidak hanya kadar airnya dan berat volume keringnya. Yang berikutnya terdapat 2 kategori spesifikasi untuk pekerjaan tanah. Spesifikasi hasil akhir dari pemadatan dan spesifikasi cara pemadatan. Yang keenam yaitu kontrol pemadatan di lapangan. Cara dengan nggak ada gambarnya, Pak. Oh, nggak kelihatan? Ya. Ada. Kelihatan kan? Ada Pak. Mungkin signal kali Pak. Apa HP-ku sing elek? Sinyalku. Boten lah, boten. Kalau Bapak HP-nya keren-keren ini. Udah pada kerja semua, HP-nya bagus-bagus Pak. Iya. Mungkin faktor sinyal aja, mungkin Bapak Iya, lagi. nanti baca materinya saja saya. Ye, ini Pak Sinten nggih? Pak Rio, Pak. Oh, Pak Rio. Sampai ngecor, Pak. Ngapunten, Pak. Monggo. Masuk malam ya ngecor. Siap. Oke, siap Pak Riko. Sehat-sehat selalu ya. Iya. Oke, saya lanjut ya. Kontrol pemadatan di lapangan itu satu cara dengan pemindahan tanah yaitu digali lubang pada permukaan tanah timbunan yang dipadatkan, ditentukan kadar airnya, ukur berat volume dari tanah yang digali. Cara yang bisa dipakai untuk ini adalah metode kerucut pasir atau sandpond. Mungkin bapak-bapak yang di lapangan yang pernah melakukan pekerjaan penimbunan mungkin sudah paham semua, nanti bisa nanti saling share info. Saya pernah sama di SMP, Pak. Sama teman-teman yang lainnya. Kon kepadatan batu pernah itu Pak. Oke. Nomor 4, hitung berat volume basahnya karena berat dari tanah yang digali dapat ditentukan dan volumenya telah diperoleh dari butir 3, maka berat volume basah dapat ditentukan dengan kadar air yang telah ditentukan di laboratorium. Berat volume kering di lapangan dapat ditentukan. Untuk yang kelima, volume kering maksimumnya. Kemudian untuk perhitungan ini sudahnya rumus-rumus bagaimana cara mencari volume basah, volume kering, kadar air seperti itu. Mungkin bapak-bapak yang ada pengalaman di lapangan bisa sharing pengalaman kepada teman-teman kita yang baru join seperti itu ya. Nanti bisa saling tukar pemikiran ya. Dari sini ada pertanyaan. Itu aja sih Pak, untuk ini aja sih Pak. Untuk uji bahwa tanah itu sudah padat itu kan dipastikannya oleh apa gitu Pak? Orang nggak boleh gitu, Ada tes CPR ini. Jadi kadang gini nih Pak, kalau terkait volume Pak, kita uruk dengan kita padatkan kan berbeda tuh Pak. Nah, tapi kadang saya di lapangan pernah saya waktu itu Pak mendampingi istilahnya. Pakai gak pulang. Jadi pas saya itu antara hitungan volume versinya konsultan
dengan kita penerapan realisasi itu berbeda kadang Pak. Walaupun memang secara hitung-hitungan dimensinya betul, tidak ada yang salah. Tapi kan ketika dipadatkan itu berbeda Pak. Hampir seperempatnya gitu. Iya pasti karena iya iya pasti berbeda dari kita tanah timbunan kita sebelum dipadatkan sama setelah dipadatkan ya, karena sebelum dipadatkan tuh ada rongga. Nah, betul Pak. Tapi kenapa versi yang diterima itu versi rumus saja apa? Itu yang saya bingung Pak. Kalau tanah dasar itu tesnya pakai DCP ya. Harus ya itu tergantung dari ya nah ya ada yang itu ya Pak, di lapangan share terjadi Pak yang seperti itu Pak. dengan Pak siapa ini tadi ya? Pak Romani Pak. Itu Pak, saya Romani Pak. Pak Roman ya. Ya Pak Roman. Yang lainnya bisa memberi ini masukan atau pengalaman di lapangannya. Ya biasanya kan di sini biasanya tuh terjadi faktor pada pengambilan atau pengukuran. Biasanya kan setiap surveyor itu kan surveyornya kan beda-beda kan, konsultan surveyor ini biasanya terjadi kepada perbedaan salah baca saat pengukuran pakai teodolit atau apa biasanya ada selisih di situ ya. Tapi biasanya sih kalau saya biasanya sih kebutuhan tanah uruk dan tanah yang sudah dipadatkan itu biasanya saya up 20%. Dikalikan lagi Pak ya. Kali 20%. Jadi kalau istilah di biaya itu biaya overheadnya mungkin Pak ya. Yang lainnya ada mungkin bisa nambahin dari pengalaman bapak-bapak di lapangan untuk membantu Mas Roni ini supaya kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar sama bapak-bapak sama sharing sama teman-teman yang lainnya. Kita tidak ada mahasiswa pastinya yang lebih pintar daripada dosennya karena mahasiswa itu banyak ilmunya. Izin Pak Dadang, mungkin bisa monggo Pak Dadang. Biasanya dalam satu perencanaan pengurukan Pak itu namanya analisanya itu untuk pemaparan tidak cuma pengurukan aja kan, pengurukan dan pemaparan. Iya pastinya. Jadi ada pekerjaan pengurukan, ada pekerjaan pengadaan, ada pekerjaan dari yang Betul Pak. ya, ada tiga item itu yang secara kasarnya secara jumlah. Kalau kalian kan beda tesnya pakai DCP bukan Senkon Pak. Iya. Kalau Senkon khusus untuk timbunan. Betul Pak. Apa jawabannya itu? Kalau timbunan itu per layernya harus 25 cm Pak ya. Ya bisa 25 sampai 30 cm. Maksimal 30-an. Iya. Jadi tiap layer tuh dipadatkan, padat baru nanti di layer Yang player dites ya. tambahan Pak. Ya. Muhammad Yudi. Ya. Kalau di sini tiap player saya tes terus Pak. Mantap Pak. Jadi bukan cuma dipadatkan aja Pak, tapi harus mengikuti presentasinya berapa. Enggak sih, cuma Kebutuhan ditolong, tapi kan pemadatan saya itu yang jatuh bawah. Ya itu sesuai Tidak mempengaruhi volume yang akan dipadatkan dan kosnya juga Pak ya Pak. Kosnya juga. Jadi seperti itu Pak. Jadi biasanya kalau di proyek-proyek itu kalau biasanya buat tanggul itu cuman 65 sampai 80%. Kalau emang mau dipakai buat jalan itu
lebih dari 90% gitu Pak. Iya. Jalan lebih ini ya, lebih spesifik lagi. Lebih ini Pak, kemacetannya. Nah itu di apa namanya, KHS-nya juga keluar Pak hasil analisisnya. Ya. Oke Pak, siap. Oke, siap, lanjut. Ini saya ada latihan soal ini, mohon dijawab. Untuk siapa tadi Pak? Muhammad Juhri udah aman, jadi mohon untuk ini dulu, untuk tugas ini ya, Pak. Ya Pak Juhri. Untuk sekarang tuh yang lainnya, Pak Juhri udah aman itu. Untuk yang lainnya mohon dikerjakan ini ya. Ada 2 soal ini ya. Nanti dijawab dan diinfokan. Bisa dilihat kan soalnya, soal pertama dulu, baru soal kedua. Bunda saya nggak ada kabarnya, nanti tolong di screenshot ya Bro Jody. Oke Pak Bro, slow. Yang masih di lokasi ya, semoga sehat-sehat selalu, lancar semuanya. Amin Pak. Pak. Walaupun lokasi cuma ngopi Pak itu Pak. Kenapa itu hostnya nggak ada soundnya, di mute kali Pak? Halo, halo.
mau coba jawab, Pak? Oke, dengan siapa ini? Septian, Pak. Oke, Mas Septian. Mari. Berat volume keringnya itu 6,74 gram per sentimeter kubik, Pak. Berat volume keringnya berapa? 6,74 gram per sentimeter kubik. Masih belum. Berarti sih ini kita nyari ininya dulu, Pak, ya. Volume basahnya dulu, Pak, ya. Ya, volume basah, volume tabung kan. Oh, oke. Mana mak? Mak.